Geng, masih bersama gue Daido Andre, dan hari ini gue juga udah kedatangan tamu, salah satu editor di kantor gue. Coba lo kenalin siapa namanya? Gue Tio, editor di Panggilannya Aliando. Jadi Tio ini editor BDI. Sebelum BDI, lu mana sih, Yo? Bukan sebelum lo masuk ke BDI maksudnya. Iya. Namanya apa? BDI Embis ada. Embis itu ngapain tuh kasus itu? Wah, agak jauh sih sebenarnya karena dulu kan kalau editor kan freelance kan. Nah, Jadi itu gue lagi di kantor itu tuh sebenarnya. tunggu, Sarina lagi manggil. Oh iya. Kenapa, Mah? Tadi dulu ini nanggung. Nanti dulu, bentar kan belum selesai. Nah, terus yuk. Biasa mak gue. Oh, iya. Itu apa? Seks nomor 1. Berat tuh. Ini nggak jarang yang tahu di Iya. soalnya. di Apa kantor kan. business development? Business Intelligence Development and Strategy. Apain situ? Basicnya kan startup. Maksudnya kayak e-commerce gitu tapi jadi gue tugasnya tim gue itu adalah mengcompare harga-harga sama yang di luar kayak yang marketplace lain supaya maksudnya ketahuan selisihnya. Iya, jadi lo lebih tinggi atau lebih rendah. Nah itu Gitu. tugas gue adalah nge-spy Terus harga. tahu di BDI dari mana? Soro kencengan. Tahu dari Bara Sangatta. Ya. Itu tetanggaan. Yang di Bogor ya. Tetanggaan. Nah, Emang ini lo saudara. Ambara kenalnya gimana sih? Jadi Lebih teman sebenarnya atau? pertama nggak saudara teman saudara gue Heeh. di Bara. Terus akhirnya dia ngasih tahu kan nih ada lowongan nih di BDI. Terus gue, oh ya udah deh, boleh deh dicobain. Mau sebenarnya mau nyemplung 100% di editing gitu. Oh pas nih, ya udah sekalian deh gitu. Jadi ya udah. Tahun berapa sih itu? Berapa ya? 2017-16 ya, lupa juga deh. Pokoknya yang gue tahu Tio masuk 2016-17 tahun. Sempat keluar berapa bulan, yuk? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Terus jeng datang lagi. Datang lagi Cuk. nih. Cuma- Sama Ipin. Cuma berasa loh. Kita waktu dia keluar kita berasa loh gini. Nggak ada Tio tuh sepi banget ya. Jadi kalau di kantin tuh sepi banget, mestinya nggak ada nyablak gitu lah. Sampai akhirnya kita ngerasain, emang harus ada Tio nih. Nggak taunya baik lagi 3 bulan ke BDI. Nah terus setelah 3 bulan lo masih di divisi yang sama kan? Ya. Tuh langsung bikin apa tuh itu? Pertama kali ada BTN ya. BTN. Di ISKI itu langsung ngerjain. Itu masuk kan hari Jumat. Dan dia mau kelar hari Sabtu, udah kelar makanya langsung nginep hari itu juga. Langsung ya, nggak pakai kompromi, langsung dihajar ya. Ya gitu ya, Tio salah satu editor kalau menurut gue sih yang punya taste ya, maksudnya salah satu punya taste tuh kekinian karena emang umurnya masih muda, jadi memang ketika waktu ada project UC foto aja yang pakai apa? Yang viral ya? Yang viral. Oh, ini Bizarre Info aja dari situ gue udah kelihatan gitu. Maksudnya emang dia tuh bisa gitu. Maksudnya ya itu yang gue bilang, kalau kerja kan nggak melulu harus yang tua yang bagus. Ternyata yang muda tuh juga harus bagus kan. Makanya ketika yang bagus ya kita yang tua itu kayak lebih ya udah bikin sesuai kemampuan istilahnya gitu, karena kita tahu taste-nya gitu kan. Karena kan maksudnya ketika lo tahu lo mau diapain materi ya pasti lo akan lebih berkembang gitu. Program apa sih, Yo, yang pernah lo buat untuk gue, Yo? Maestro. Jadi kalau Maestro itu gue bikin profil fotografer senior. Gue megang, otomatis dia tuh nggak berani bawel ke gue. Ya jadi nggak seperti dia kalau ngomongin produser lainnya. Ini mana. Tapi kalau sama gue tuh dia lebih yang, Kak, ini udah belum, ini gitu. Ya karena dia tahu cara ngeterima gue tahu gitu. Cuman maksudnya dari situ juga gue ngasih keluasan ke dia gitu. Yang penting message gue dapet pas present and future gitu loh. Karena kalau syuting juga pengennya juga yang ngerjain juga nggak ribet gitu kan. Cuma memang kadang waktu dia aja nih ke guanya nih mau preview sampai kayak gue susah kayak presiden nyarinya gitu kan. Kak, mau preview nggak? Oh ntar dulu ya gue. Ya kan, bener kan? Karena maksudnya bukannya gue nggak mau, tapi ada aja kerjaan yang lain gitu loh. Akhirnya apa? Ketika lagi pengen preview ya lu akhirnya kerjaan yang lain gitu, ya kan? Terus yuk, kalau lu nih di BDI, apa sih yang lo suka dari BDI? Dari BDI ya tadi sama sih, masih sama kayak yang lain juga. Maksudnya memang benar-benar ya kekeluargaan gitu, orangnya juga ya enak sih.
lingkungannya gitu-gitu loh. Karena anak-anaknya kalau Iya, Parca seru. itu memang Seru. memang yang punya istilahnya gitu kan. Iya, Nggak semua orang bisa dekat sama dia, Pak Richard kan. Iya. Tapi ya untuk mensiasatinya gimana? Ya dekatlah sama anak-anak, teman sama teman kan. Akhirnya makanya kenapa Tio baik lagi ya mungkin dia kangen sama anak-anak. Ya gue nggak tahu kangen siapa Ya, tuh. maksudnya lebih bebas juga, gue juga ngomong. Tapi bener kan, kerja di BD itu kayak bukan nggak ada aturan, ada, cuman apa ya, terlalu fun banget kali ya menurut gue sih. Iya, maksudnya ya emang kerjaannya hektik banget, Hektik. tapi maksudnya di samping itu kitanya tuh plong gitu ngerjainnya kayak Iya, bebas. iya udah gitu kan, maksudnya juga kalau di kantor kan juga nggak ada istilahnya lo manggil gue aja kakak, manggil Iya. Firman aja komandan gitu kan istilahnya, manggil teman-teman lain ya begitu kan, nggak yang Pak Bu, ya Pak Bu Iya. itu Bu Terburena, Pak Jaki, yang Pak Richard istilahnya gitu kan. Iya, ada yang formal, Ada yang formal yang enggak gitu. Di kantor kan bisa teriak, tapi kalau nggak ada babe, lo kan mulut nyaring tuh dari jalan 3 ke bawah tuh udah mulutnya Tio tuh udah ketahuan gitu. Terus yuk, suka dukanya yuk, dukanya apa yuk? Kerja di BDI. Dukanya apa ya? Nah, Sama sih, masih sama. apa? Ya, ini kan lagi gini banget nih. Tapi lo masih di BDI? Masih. Masih sampai sekarang? Oh, berarti tapi setiap hari. Enggak sekarang, karena sekarang tadinya kan emang mau di new normal lagi nih, maksudnya udah mau dinormalin lagi nih karena udah masuk nih. Akhirnya cuman nama-nama tertentu yang suruh masuk termasuk gue gitu. Terus sekarang karena ada pemberitahuan lagi katanya kalau corona atau apalah itu, terus jadinya sekarang yang serius ada iya, ada lagi. Jadi sekarang maksimal tuh Berapa 6 orang? sampai 7 orang lah katanya. Ya gue jadi ya udah di hold dulu deh, misalkan lagi giliran Om Kim ya Om Kim, gua Oh, gitu. atau ya komandan atau Frankie yang Oh, lagi gitu. ada ya udah gitu, nggak Nggak yang semuanya. normal, Ya, ganti-gantian. nggak tahu ya, itu baik lagi ke manajemen ya, mungkin punya penilaian gitu ya. Iya. Tapi maksudnya lo masih apa yang masih membuat lo masih berjalan di BDI hingga sekarang? Ya gue nungguin momennya aja sih, maksudnya momen buat bangkitnya tuh kapan nih gitu. Lo mau nungguin momennya? Iya, Kalau gue sebenarnya gue pengen banget nungguin momennya yo ya. Iya. Tapi emang gue tuh bukan nggak nunggu momen yo. Hmm. Gue cuma alasan gue adalah tidak cukup. Iya. Untuk kalau itu iya. untuk gue jalan tuh nggak cukup. Jadi Bener. gitu, daripada gue paksain dan pada akhirnya Yang di rumah hari dulu. pertama, hari kedua sampai 10 hari dapatnya gue udah tahu gitu, sedangkan Iya. ada kata-kata CILAN cicilan itu Oh iya, akhirnya benar. itu doang gitu. Tapi alhamdulillah maksudnya gue nggak nyewa kamar kayak lu gitu Iya, kan. iya. Maksudnya cuma kalau misalnya gue masih kayak sewa-sewa kayak gitu, mungkin kepala gue pusingnya 2 kali lipat gitu ya. Iya. Tapi apa yang membuat lo tadi lo bilang bertahan? Ya itu sih, gue nunggu momennya aja, maksudnya karena kan udah ada omongan kayak gitu tuh mau dibalikin normal pelan-pelan. Oh ini berarti Udah mau normal ada. kembali. Tapi kalau menurut gue sih gini loh, kalau menurut gue kalau dengan BDI di zaman pandemi corona pertama kali kita masih ngantor, lu masih Iya, ngedit, iya, gue iya. masih syuting di studio Iya. gitu ya. masih tempur Harusnya gitu. itu angin segar gitu loh. Nah, Di masa itu iya. di masa orang takut corona kita udah syuting, Benar. ya kan? Kita udah ngedit, udah ke kantor. Terus di saat sekarang BDI masih punya program. Itu kan sebenarnya kan alhamdulillah ya, mungkin baik lagi. Kalau bisa sih, kalau menurut gue ya, Iya. ketika melakukan sesuatu ini harus ada feedback yang sesuai. Harusnya. Jadi kayak harga jual programnya juga disesuaikan Iya, dengan itu kebutuhannya gitu loh. Iya itu dia. Nilai pekerjaan itu yang akhirnya bisa membuat Iya. sekelilingnya itu juga ikutan happy Angin gitu. segar. Iya Angin kan segar. gitu. Sekarang nyari kerja susah, tapi bukan berarti kita naruh harga yang Iya gitu makanya. yang- Soalnya kalau gue lihat sih maksudnya sebenarnya bisa, cuma mungkin mau jaga hubungan dulu, tapi gue nggak tahu sih ya, itu urusannya itu deh. Kalau di kantor nih, lo pengen dekat sama siapa sih? sama anak-anak editing itu terutama. Iya, ya, maksudnya sama- siapa? sama- Maksudnya sama Oh, Firman. Ya, Sama siapa? Komandan, Oh, komandan. Ya, terutama ya paling dekat kan Om Kim. Dan Ya. dulu kan juga pertama kali masuk emang gurunya Om Oh iya, Kim nih. jadi memang kalau dulu, kalau saya kalau di divisi dia tuh yang paling kecil dia. Iya. Ya dong, Paling pertama muda. kan Om Kim, kedua Om Didier, tiga Om Firman, terakhir lu gitu kan. Iya. Pas Lu- masuk makanya kirain kok nggak ada yang seumuran nih. Ya semuran ya. Ya makanya kadang gue kalau gue nggak bilang yang tua itu jelek, enggak, karena mesti gue tahu tesnya Om Firman, Iya. gue tahu Om Jauh Didit ya, pengalaman nih. gitu. Pengalaman jauh dari gua. Cuman kadang mungkin kalau Nggak kita tua, tuh yang nggak. agak tua tuh kadang bukan nggak nerima,
kadang maksudnya ada sesuatu yang baru. Nah gue tuh Iya. yang seneng sama yang sesuatu yang baru gitu. Kadang kalau ngasih editing tuh gue juga lihat oh ini tipe ngeditnya kayak apa sih, kalau yang Iya. kayak begini kasih kesini. Hmm. Tapi emang bener ketika kalau gue sih ngerasain ketika Edril datang ke BDI, dia merubah mood video. Ya, dia punya Bener nggak? sendiri. Iya kan, jadinya akhirnya banyak video-video kita tuh yang akhirnya berubah Mm-mm. dari yang statis sama lama-lama misalnya jadi lebih sinematografi. Uh-uh. Betul nggak? Warna baru. Ya itu gue belajar dari Edril gitu loh. Maksud gue ya itu yang tadinya kita nggak ngarak situ ya akhirnya mengarah situ. Nah, ya akhirnya apa? Banyak video-video yang kayak Edril sekarang di BDI bikin Mm-mm. kayak gitu. Betul nggak? Benar. Di kantor Mm. nggak ada jodoh emangnya? Enggak. Hah? Enggak. Fokus Oh, kerja aja. oh, Pacar siapa sekarang, Yo? Ada. Hah? Fokus kerja aja. Fokus kerja. Iya sih emang kan cari duit aja gitu. Iya. Yang bener sih mesti gitu. Cari duit dulu aja. Lu kadang mau gimana mau nyenengin anak orang ya? Iya, Kita aja makanya, kayaknya lagi nggak bisa pusing ya kan, lagi sendiri. pusing ya. Ini yo ini. Terus Yo, Eh, berarti sekarang lu masih ngantor nih. masih. Seminggu berapa kali? Oh enggak, kalau sekarang tuh malah bisa seminggu 2 kali, 3 kali paling banyak. Kan kayak konsultasi. Iya makanya. Kayak konsultasi kebanyakan ngantor lo. Aku mau konsultasi dulu ya. Tapi emang lu masih senang mau jalan ini? Masih sih. Karena kan ya masih ngerjain PT gitu-gitu. Atau diperbantukan mana gitu. Ya kalau gue sih sebenarnya yang tadi gue bilang, gue tidak pernah melarang anak-anak bekerja di BDI. Nggak apa-apa, itu pilihan mereka gitu. Cuma baik lagi kalau gue memang harus ngambil keputusan yang berat gitulah, yang terbaik buat gue, karena kalau gue lanjutkan begini, kalau enggak ya begini. Cuman gue sih nganggapnya masih libur, sekarang masih libur aja, everyday is holiday buat gue tuh gitu. Suatu hari Babe mau ngajak lagi di keadaan normal, gue mah ayu gitu. Kalaupun sekarang ya gue nggak ngapain, palingan gue YouTubean gitu, maksudnya Ya tetap berkarya lah. iya, tetap berkarya. yang penting gue tuh bisa jaga silaturahmi sama anak-anak, dan anak-anak juga bisa bagi pengalaman kerjanya gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri nih, kalau editor luar nih, apa sih harus persiapin kalau pengen kerja di BDI jadi editor? Dengan kondisi Wah, iya benar gitu. Apa ya? Mental sih. Hah? Mental ya? Dia harus mental baja. Iya, harus. Karena lo masuk bukan pasti leha-leha, enggak. Oh, udah pasti tuh Wah. udah pasti kenceng gitu kan. Dir. Cuman ada waktunya. Ada waktunya kalau lagi kosong banget gitu kan. Kalau ada waktunya banyak banget gitu ya, ada seimbang lah, balance. Timbangan. Iya.